Setiap hari kita belajar tentang hal-hal yang baru, tapi kadang kita juga lupa kalau belajar itu bisa menjadi menyenangkan. Halo semuanya, nama aku Zaki, dan hari ini atau di video kali ini aku akan mengajak kalian untuk memahami topik tentang data, informasi, dan pengetahuan dengan cara yang ringan dan menarik. Bersama dengan Gina dan Nabila juga tentunya. Kita bakal jelajahi konsep satu persatu seperti pengertiannya, manfaatnya, fungsinya, jenis-jenisnya, dan perbedaannya juga tentunya. Jadi, siapkah kalian untuk menambah wawasan? Yuk mulai sekarang. 領域展開無料空所 Bentar, data informasi dan pengetahuan itu apa sih? Nah, pas banget. Data itu adalah kumpulan informasi atau fakta yang terdiri dari simbol, angka, kata, atau kalimat. Informasinya diperoleh dari sumber terpercaya melalui pencarian observasi yang cermat. Sedangkan informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang telah diproses dan diolah sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang dapat dipahami, memiliki makna, nilai, dan memberikan manfaat bagi penerima informasi tersebut. Oh, gitu ya. Jadi pengetahuan itu hasil pengolahan informasi melalui pengalaman, pembelajaran, sehingga kita dapat gunakan untuk mengambil keputusan atau tindakan, gitu ya? Tepat sekali. Maka dari itu, sangat penting untuk teman-teman mengetahui ciri-cirinya serta fungsinya juga. Ciri-cirinya sebenarnya gampang banget teman-teman. Jadi gini ya, data itu belum terorganisasi, belum punya konteks yang jelas, dan masih perlu diolah dulu. Nah, kalau sudah diolah, baru deh bisa digunakan. Fungsinya juga penting banget teman-teman, yaitu sebagai acuan dalam kegiatan, dasar untuk perencanaan, dan bahan dalam pengambilan keputusan. Nah, itu ciri-ciri dari data. Maka di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri dari informasi. Informasi relevan dengan kebutuhan, tepat waktu, akurat, dan mudah dipahami. Informasi juga tentunya ada fungsinya loh, seperti menambah wawasan baru untuk teman-teman, untuk menghilangkan ketidakpastian, kayak dia ke aku. Sebagai alat hiburan juga bisa loh. Jadi aku pengetahuannya. Oh iya, aku tahu ciri-cirinya. Jadi teman-temanku yang berbahagia sekali, ciri-ciri pengetahuan itu berbasis pengalaman, memberikan wawasan dan pemahaman mendalam, dan mampu memadukan tindakan. Nah, fungsinya mah aku tahu juga. Fungsi pengetahuan itu sebagai mengambil keputusan, memberikan wawasan dan pemahaman yang mendalam, dan terakhir meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan analisis. Tapi kalian itu tahu nggak sih, ternyata data, informasi, dan pengetahuan itu punya peranannya masing-masing loh. Ketiganya saling berkaitan dan penting banget dalam proses pengolahan informasi tersebut. Iya kah? Aduh, aku nggak tahu lagi. Tenang, teman-teman, apa yang dikatakan teman saya benar. Data, informasi, dan pengetahuan itu memiliki peranan juga. Data berperan sebagai bahan mentah yang menjadi dasar pengolahan informasi. Informasi berperan sebagai penghubung antara data dan pengetahuan, menjadikan data bermakna dan bermanfaat. Sedangkan di pengetahuan berperan sebagai kemampuan menggunakan informasi untuk berpikir, menilai, dan bertindak secara efektif. Nah, kenapa sih mereka itu saling berhubungan teman-teman? Jadi gini, data itu ibarat bahan yang mentah teman-teman. Setelah diolah, data akan menjadi informasi yang lebih bermakna. Lalu ketika informasi itu kita pahami dan kita maknai lebih dalam, barulah muncul yang namanya pengetahuan.
Nah, dari pengetahuan, kita bisa mengambil keputusan atau bertindak dengan bijaksana. Teman-teman penasaran nggak apa contoh penerapan nyatanya? Silahkan Nabila jelasin ya. Oke Gina, dilaksanakan. Dari data dulu nih. Sekolah mengumpulkan nilai ujian siswa. Andi 75, Siti 82, dan Nia 90. Nah, nilai-nilai ini tuh masih berupa data mentah teman-teman. Jadi, bisa dibilang sebuah angka tanpa makna tertentu. Kita ke informasi, contohnya tuh. Setelah nilai-nilai tadi diolah, diperolehlah hasil bahwa rata-rata nilai kelas adalah 82. Nah, teman-teman, akhirnya nilai tadi sudah diolah sehingga jadi deh informasi yang bermakna, yaitu gambaran prestasi siswa di kelas tersebut teman-temanku yang berbahagia. Terakhir ada di pengetahuan. Contoh penerapannya, guru memahami dari informasi tadi bahwa siswa dengan nilai di bawah 75 perlu mengikuti remedial. Di sini teman-teman jadi mengetahui bahwa di sini tadi sudah menjadi pengetahuan. Mengapa demikian? Karena guru menggunakan pemahaman dan pengalaman untuk mengambil keputusan berdasarkan informasi yang telah diperoleh. Jadi dari sini sudah paham kan teman-teman? Dari percakapan antara Zaki, Gina, dan Nabila dapat disimpulkan bahwa data, informasi, dan pengetahuan memiliki hubungan yang saling berkaitan dan berperan penting dalam proses memahami serta mengambil keputusan. Data adalah fakta mentah berupa angka, simbol, atau kata yang belum memiliki makna dan perlu diolah. Informasi adalah hasil pengolahan data yang sudah memiliki arti dan berguna bagi penerimanya. Pengetahuan adalah hasil dari pemahaman dan pengalaman terhadap informasi, sehingga dapat digunakan untuk berpikir kritis, mengambil keputusan, dan bertindak bijak. Ketiganya membentuk alur yang berkesinambungan. Data diolah menjadi informasi, lalu informasi dipahami menjadi pengetahuan. Dengan memahami perbedaan dan keterkaitan antara data, informasi, dan pengetahuan, kita dapat lebih bijak dalam mengolah informasi dan mengambil keputusan yang tepat. Pembahasan kita agak lama ya. Jadi kita akan tutup pembahasan kali ini. See you. Tunggu dulu. Ini sudah mau ditutup. Ih, cepat banget. Emangnya mau bahas apa lagi? Kan semuanya sudah lengkap. Iya juga sih. Aduh, maaf ya teman-teman. Jadi sampai sini dulu pembahasan kita. See you next time.